Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ahli musibah keluarga besar yang mudah-mudahan insyaallah Allah selalu jaga nilai-nilai keimanan, keislaman, selalu berikan kesabaran dan selalu meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kami muliakan, para ustaz, para kiai yang insyaallah dimuliakan Allah, para unsur pemerintahan kecamatan maupun pemerintah desa yang sempat hadir pada malam takziah ini, dan kita semuanya yang insyaallah jamaah yang takziah mendoakan almarhum Hersiandat binti Muhammad Idin, kiranya segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah dan segala amal dan kebaikannya diterima oleh Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, ngantuk belum Bu? Kalau ngantuk udah berapa lama kita? Ya. Pak masih dengar di luar? Masih sabar nunggu hidangan. Malam ini saya ingin menyampaikan hadis yang saya yakin kita semuanya sudah tahu dan mengkaji ulang saja, mengingatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Hadis ini Nabi Muhammad yang mengucapkan, tapi kalimat awalnya iza mata ibnu Adam. Andai kata Nabi Adam beserta seluruh keturunannya meninggal, artinya seluruh manusia, maka semua amal ibadahnya putus. Pernahkah kita bertanya, padahal hadis ini yang mengeluarkan riwayat dari lisan pertama kali Nabi Muhammad, kenapa tidak redaksi kalimat Arabnya iza mata ibnu Muhammadin? Pernahkah kita mengkaji itu? Padahal Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25, sedangkan Nabi Adam manusia yang pertama. Tapi Nabi Muhammad menjelaskan iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Andai kata Nabi Adam meninggal dan seluruh keturunannya, seluruh amal ibadahnya putus. Artinya manusia sejak Nabi Adam sampai saat ini terakhir tidak dipandang apa dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam, semuanya putus amal ibadahnya.
Ada yang tahu Pak, apa yang putus? Amal ibadahnya. Illa min salasin, kata Nabi, kecuali 3 perkara amal itu yang tidak pernah putus. Hadis inilah yang menjadi perdebatan para aliran di dalam Islam. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Yang pertama, amal yang tidak pernah putus kalau kita meninggal, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, Pak. Orang yang bersedekah jariyah, amal ibadahnya tidak akan pernah putus. Bagaimana contohnya? Dia ketika hidup di dunia punya pangkat dan kedudukan, punya harta dan kekayaan, uangnya disumbangkan bangun pondok pesantren, uangnya disumbangkan bangun musola, bangun masjid, bangun pendidikan Islam, bangun pendidikan fasilitas umum. Shadaqatin jariyah, sepanjang apa yang dia sumbangkan itu dimanfaat oleh orang banyak, maka amal ibadahnya tetap mengalir walaupun sudah ribuan tahun dia meninggal. Shadaqatin jariyah, sedekah yang bermanfaat, itu yang akan mengalir kalau manusia meninggal. Shadaqatin jariyah. Sekarang kita tanya, ada zakat, ada sedekah, ada infak. Di mana bedanya ini? Apa itu zakat? Apa itu infak? Dan apa itu sedekah? Kalau zakat membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta kita apabila sudah sampai hisab dan haulnya, itu zakat. Apabila sudah batas waktunya sampai, hitungnya sampai, harus dikeluarkan. Membersihkan, mensucikan. Apa beda mensucikan dan membersihkan, Pak? Sesuatu yang bersih belum tentu suci, tapi kalau sesuatu yang suci pasti dia bersih. Zakat mensucikan, membersihkan jiwa kita maupun harta kita apabila masanya telah sampai, hitungan dan hisabnya pun telah tiba. Contoh zakat fitrah, kalau hitungan dan waktunya telah sampai harus dikeluarkan. Berapa hitungannya? Cuma 2,5 kg beras. Kapan wajibnya? Sebelum hari raya imam naik di atas mimbar. Itu zakat. Kemudian apa infak? Nah, seringkali kita sering menyalahkan apa ini infak dan apa sedekah. Kalau infak juga mengeluarkan, membersihkan harta jiwa kita, berbentuk materi, itu infak. Berbentuk harta, berbentuk ilmu, itu infak. Tapi tidak terbatas waktu dan masa, kapan saja boleh. Itu infak, Pak. Tapi infak yang bagaimana yang dimaksud Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia mengeluarkan infaknya di jalan Allah. Mustakhlifina fi, tapi dengan harta yang dia miliki hasil kerja keringatnya, Pak. Yang dimaksud dengan infak itu kalau kita mengeluarkan harta dari keringat kita sendiri. Itu yang dimaksud Quran. Pak, dia bupati, tanda tangan, bangun masjid. Itu bukan hartanya, Pak, cuman kekuasaan tanda tangan saja. Pak, dia camat, tanda tangan, bangun jalan. Itu milik negara, Pak, hanya kuasa tanda tangannya. Yang dimaksud Allah berinfak itu mustakhlifina fi, dari harta miliknya, hasil keringatnya. Walaupun mungkin nilainya cuma 100 rupiah. Jangan bangga kita tanda tangan pengesahan bangunan pondok pesantren Sumbang. Saya bupati, Pak, tanda tangan. Panggil di hotel, panggil di mana-mana. Uang negara, bukan uang kita. Pahami infak, Pak. Mulai malam ini kita pahami apa infak sesungguhnya di jalan Allah. Makanya ayat ini dipanggil oleh Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan berinfaklah di jalan Allah dari harta yang kau miliki, hasil keringatmu sendiri. Itu bahasa tafsirnya.
Bukan harta milik orang lain, Pak, kita infakkan. Tetangga sebelah ngasih bantuan semen 100 sak. Begitu dia pergi, besok kita sumbangkan ke tetangga sebelahnya lagi. Itu bukan berinfak, Pak. Mirip-mirip saja dengan Bang Pitung itu namanya. Itu infak. Kalau sedekah, sedekah itu mensucikan, membersihkan jiwa raga kita dalam bentuk materi atau non materi. Tidak mesti harus harta. Bagaimana ini contohnya, Ustaz? Kita tidak punya harta, kita tidak bisa berzakat. Kita tidak punya harta dan pangkat kedudukan, kita tidak bisa berinfak. Allah ajarkan cukup sedekah, walaupun nilainya bukan materi. Bagaimana contohnya? Ada duri dan paku di tengah jalan, kita pinggirkan. Ini sedekah, Pak. Ustaz, saya orang miskin, saya orang yang tidak bisa berjalan. Senyum pun sudah sedekah, Pak. Begitu gampangnya Allah ajarkan dalam agama kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat itu. Tidak mesti harus kaya. Bahkan orang kaya itu hanya tertipu dengan angan-angan kosong menghidupi kehidupan dunia ini. Wajar kalau Nabi menjelaskan andai kata anak keturunan Adam itu diberi 2 sawah yang semuanya berisi emas, manusia tidak akan pernah merasa cukup, Pak. Sampai dia minta sawah ladang emas yang ketiga. Masih juga tidak cukup. Kapan dia cukup? Hatta zultumul makabir. Kalau sudah masuk ke liang lahat, baru sadar. Baru sadar. Baru pelantikan jadi bupati, kurang lebih 1 tahun tangkap KPK. Apa yang direbutkan, Pak? Harta. Calon gubernur antri, setahun lagi turun jabatan sudah banyak yang nak nyalon. Calon bupati, wali kota juga antri, Pak. Calon anggota dewan ribut, antri. Calon mati pasti, Pak. Calon mati. Nah, ini yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi amal yang tidak pernah putus, kata Nabi. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang bermanfaat. Saya kasih tahu, Pak, seperti ini. Manusia ketika ditinggalkan jasadnya oleh roh, maka manusia itu dikenal dengan mayat. Betul apa benar, Bu? Jasad kita ini kalau sudah ditinggalkan dengan roh tidak berguna lagi, Pak. Biar di lemari, di bank harta kita triliunan uang. Kalau sudah ditinggalkan oleh roh, jasad ini tidak ada nilainya, Pak. Istri yang sangat mencintai kita pasti menangis hari itu, menangis. Kalau meninggal pagi, sore buru-buru cepat untuk dikuburkan. Tak punya nilai jasad kita ini. Kalau suami kita meninggal usianya mungkin masih 40, sedih dan menangis itu paling banter di bawah usia 40 hari, Pak. Apalagi kalau istri kita pegawai negeri masih muda, di kantor banyak orang yang ganteng. Lebih dari 40 hari sudah melirik kanan melirik kiri, Pak. Tinggal kita. Itu di Palembang. Insya Allah di sini tidak, Pak. Jadi jasad ini kalau sudah ditinggalkan oleh roh, tidak ada gunanya. Di dalam kajian alam roh, ketika manusia itu meninggal, masuk jasadnya ke alam kubur, roh itu naik ke hadapan Allah. Ada roh yang diikat terbelenggu karena begitu banyak salah dan dosa waktu hidup di dunia. Tapi ada roh yang diizinkan oleh Allah untuk keluar. Roh ini bilang kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku ingin melihat pondok pesantren yang aku bangun dulu." Diizinkan oleh Allah keluar. "Ya Allah, izinkan roh aku ini keluar, aku ingin melihat anak didikku di pondok pesantren." Diizinkan oleh Allah. Itu roh kita, Pak. Orang-orang orientalis, nenek moyang kita dulu hanya percaya roh itu kapan datang sebelum menyebut bulan suci Ramadan. Sedekah ruah. Betul tak, Pak? Sedekah ruah itu asal kata ruhah, menyambut roh. Kenapa tradisi ini dilakukan sebelum menyambut bulan suci Ramadan?
Kebanyakan orang-orang yang sedekah ruah, hasil survei di Indonesia, kebanyakan yang tidak pernah ibadah sama sekali. Kapan masuk bulan suci Ramadan, duluan sedekah ruah, Pak. Begitu masuk bulan suci Ramadan, masuk masjid pun tidak sama sekali. Keliru kita, Pak. Jadi sedekah yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak pernah putus. Au ilmun yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Nah, hadis ini cuma menjelaskan ilmu yang bermanfaat. Mungkin malam ini saya jelaskan, nanti panas mungkin kepala bapak dan hati. Mungkin tidak pernah mendengar menguraikan bagaimana makna ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau saya panas, itulah harapan saya, Pak. Ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Nah, itu kalimatnya. Kalau kita meninggal, semua amal ibadah itu putus. Di antara yang tidak pernah putus, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa, Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan. Ilmu apa dulu ini? Tanggal 7 Januari yang lalu saya tabligh akbar di Palembang. Ada guru matematik, ada guru biologi, ada guru fisika, ada guru teknologi komputer. Saya katakan, ilmu yang tidak pernah putus kalau kita meninggal hanya ilmu agama. Nah, mungkin panas Bapak dengarnya ini. Yang tidak setuju berarti. Tapi tidak apa-apa, itulah ilmu. Ilmu yang tidak pernah putus itu kalau kita meninggal hanya ilmu agama. Pak Ustadz, bagaimana kalau dia guru biologi? Tetap menjadi amal ibadah saat dia hidup. Tapi begitu rohnya meninggalkan jasad, maka putus batas itu. Ini dinamakan ajrun kabir, pahala yang besar. Pak, dia guru biologi, orangnya baik, diajarkan ke muridnya, muridnya mengikuti ajarannya, bermanfaat, menjadi orang yang kaya. Ilmunya tidak akan mengalir kalau dia meninggal. Cukup pada saat dia meninggal, ilmunya batas itu ibadahnya, Pak. Ibadah yang dilakukan semasa dia hidup menjadi catatan amal kebaikan oleh malaikat Raqib dan Atid, dilaporkan pada malam nisfu Sya'ban kepada Allah. Nanti hitungannya. Jangan keliru ini memaknainya, Pak. Pak, dia guru bahasa Indonesia, Pak. Baik orangnya, diamalkan oleh muridnya menjadi profesor, doktor. Apakah bermanfaat ibadah? Bernilai ibadah. Tapi ketika dia meninggal putus. Yang tidak putus itu hanya ilmu agama. Wah, panas ini guru matematik, Pak. Nah, kebanyakan kita menerjemahkan semua ilmu yang diajarkan itu bermanfaat dan mengalir ketika kita meninggal. Makanya orang di Indonesia banyak menjauhi Quran belajar. Nah, inilah salah satunya dampaknya masjid kita kosong, Pak. Menerjemahkan kekeliruan itu. Panas, datang guru biologi. Pak Ustadz, saya protes, Pak Ustadz. Enggak apa-apa, saya protes. Gini, Bu, contohnya. Aku suruh bapak yang pegang. Pak, tolong pegang, Pak. Quran ini kan, Pak. Wahyu Allah. Kalau saya tanya, Pak, kalau dibaca dalam kondisi berwudu, bernilai ibadah tidak? Bernilai ibadah. Kalau dibaca di bulan suci Ramadan, berlipat ganda tidak ibadahnya, Pak? Berlipat ganda. Sekarang saya kasih ke Bapak karangan Profesor Doktor Ilmu Bahasa Indonesia. Nah, ini kita bahasa Indonesia, Pak. Pak, kalau dibaca berpahala tidak ini? Bahasa Indonesia, bukan Quran. Tidak. Kalau dibaca di bulan suci Ramadan, bahasa Indonesia berpahala tidak? Tidak. Itulah dunia dan akhirat pembedaannya. Jadi ibu itu baru merenung. Jadi Ustaz, selama ini ilmu yang kami ajarkan tetap bernilai ibadah. Tapi begitu ibu wafat, amal ibadahnya putus batas itu. Tidak mengalir ketika dia di hari kiamat nanti. Jadi kalau ilmu agama, inilah yang mengalir kalau kita wafat. Contoh Al-Quran, ini ilmu agama, kita baca satu kata bernilai ibadah. Di bulan suci Ramadan berlipat ganda ibadahnya. Kita ambil buku bahasa Indonesia, karangan Profesor Doktor dari Yahudi. Kita baca, bernilai ibadah tidak? Tidak. Itulah bedanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Makanya orang bijak bilang, kalau ingin belajar dunia, pergi ke barat. Tapi kalau ingin belajar akhirat, pergi ke timur. Sudah jelas contoh ini mengajarkan, Pak.
Jadi ilmu yang tidak pernah putus kalau kita wafat, ilmu agama. Karena inilah ilmu yang diajarkan, diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Dan menjadi pertanyaan di hari akhirat nanti, hanya ilmu agama. Ada ustadz yang mau protes, silakan datang ke rumah nanti. Yang ketiga, ilmu yang tidak amal yang tidak pernah putus kalau kita meninggal. Awalidin solihin yada'ulah. Doa-doa anak kita yang soleh. Nah ini kaitannya ilmu tadi dengan anak yang soleh. Ya Pak ya, supaya tegas lagi. Ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Kalau doa anak yang soleh ini kita ajarkan ilmu agama, doanya akan mengalir ketika kita wafat. Kalau anak yang soleh kita besarkan dengan ilmu agama di pesantren, di pendidikan agama, dia hafal Quran, dia bisa mimpin yasin dan tahlil, berdoa. Begitu ziarah di makam kuburan ayah dan ibunya, dia mendoakan, baca yasin dan tahlil di kuburan, Pak. Bangga kita orang tua. Tapi kalau semasa hidupnya orang tuanya tidak pernah mengajarkan ilmu agama, baca Quran pun tidak bisa, cuman bisa belajar komputer. Tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran. Begitu ziarah ke makam ayah ibunya, ibu dan bapak mohon maaf, aku tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab. Aku buka HP, dengarkan Bu ya. Sedih kita Pak. Berdoa, baca yasin, buka HP di kuburan. Karena waktu di dunia tidak pernah diajari ilmu agama sama sekali. Coba renungkan Pak. Renungkan. Apalagi zaman teknologi canggih sekarang ini. Waktu kita 24 jam lebih banyak megang setan gepeng ini Pak. Setan gepeng ini hasil survei banyak membuktikan. Begitu banyak keluarga yang cerai. Betul tak Pak? Si setan gepeng ini kalau tidak ada ilmu agama bahaya Pak. Awalidin solihin yada'ulah. Doa-doa anak yang soleh inilah yang akan mendoakan kita kalau kita wafat. Makanya Pak, ilmu agama itu diwariskan ke anak-anak kita. Kita jangan bangga anak kita bisa bahasa Inggris, anak kita bisa komputer, tapi anak kita tidak pernah bisa sholat sama sekali. Anak kita tidak bisa baca Quran sama sekali. Malu kita Pak. Tanamkan rasa malu ini. Ya Pak ya. Better late than never. Belum ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Bahasa Inggris tidak akan ditanya oleh Jibril di alam kubur. Bahasa Jerman tidak akan ditanya oleh Jibril dalam kubur. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya baru 6 hari hadir di Kecamatan Benakat ini. Selama 6 hari ini sudah berjalan dari ujung ke ujung. Jadi ditugaskan oleh pemerintah kabupaten, dikontrak 1 tahun, 31 Desember nanti habis saya di sini Pak. Melalui UIN Raden Patah Palembang. Tugas dan tanggung jawabnya membina keagamaan. Makanya targetnya nanti 1 desa 1 rumah tahfiz, 1 desa 1 majelis taklim. Ini mohon didukungan dari bapak-bapak sekalian untuk membenari ini. Kalau kita mengejar dunia tidak akan pernah selesai Pak. Tidak akan pernah selesai. Saya ingin berbagi kepada bapak dan bapak sekalian. Saya 12 tahun kerja di perusahaan asing Pak. Sudah level manager. Rumah dapat, mobil dapat, fasilitas lengkap, naik heli kemana-mana. Tapi ada yang tidak saya dapatkan dulu ketika saya berangkat kuliah ke UIN Fakultas Dakwah. Saya ingin menjadi seorang ulama. Begitu berangkat ada nelpon, Pak Ustadz, apakah hari ini bisa memberikan ceramah? Maaf, saya harus berangkat ke lapangan kerja. Berulang-ulang hal seperti itu, berdosa dalam jiwa ini. Begitu malam bermimpi dalam kenangan, dalam terdengar di suara itu cuma 3 kalimat. Kalau terus bekerja mengejar dunia, dalam mimpi itu terdengar, dunia tidak dapat, neraka nunggu, sorga jauh. Panjang renungan ini. Dunia tidak dapat, neraka nunggu, sorga jauh.
Ini hidayah. Makanya wahyu dan hidayah itu beda. Ketika Nabi Muhammad wafat, wahyu itu habis. Terhenti batas itu, Pak. Betul lah, Pak? Ketika Nabi Muhammad mati, meninggal, wahyu tidak turun lagi. Manusia setelah Nabi Muhammad itu namanya diberi hidayah, petunjuk untuk memahami wahyu. Makanya kalau ada di akhir zaman orang mengaku sebagai nabi yang terakhir, kita umat Islam wajib tidak percaya, Pak. Coba bayangkan. Dulu muncul mengaku nabi terakhir Lia Aiden. Pernah dengar, Pak ya? Di Jawa ada yang mengaku nabi yang terakhir, orang Jawa, namanya Tukimin, Pak. Namanya Tukimin. Ada yang nama Tukimin di sini, Pak. Iya kan? Coba bayangkan kalau nabi terakhir namanya Tukimin, kita berselawat tidak enak dengarnya, Pak. Ya Habibi ya Muhammad, lembut jiwa kita. Tapi kalau nabinya namanya Tukimin, ya Habibi ya Tukimin, tak enak dengarnya. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, wahyu itu berakhir. Tidak turun lagi. Bukan berarti Jibril tidak turun, tidak. Tapi manusia setelah Nabi Muhammad diberikan petunjuk hidayah untuk mengamalkan dan memahami wahyu. Wahyu itu adalah Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, artinya kita termasuk orang yang tidak dapat hidayah, Pak. Pak Ustadz, saya tidak bisa baca Quran, belajar. Pak, saya tidak bisa belajar, dengarkan orang yang baca Quran. Pak, saya tidak bisa mendengar orang yang baca Quran. Tunggu kiriman orang yang mengirimkan bacaan Quran kepadamu. Nah, ini contoh malam ini orang yang mengirimkan bacaan Quran. Kalau sudah summa ila jami'il ahlil kubur, khususun rohi Ibrahim binti Si'a al-Fatihah. Sampai, Pak, bacaan Quran. Renungkan itu. Nah jadi Pak, kita itu tetap dipaksa untuk belajar Al-Quran. Sholat tiang agama. Pak, saya tidak bisa sholat, tapi saya mau sholat. Ikut berjamaah di masjid di belakang imam. Ikuti imam. Pak, saya fasih belajar agama. Saya alim, Pak, menjadi orang yang baik. Lapasnya bagus membaca Quran. Maju ke depan jadi imam. Pak, saya tidak bisa sholat. Jadi makmum tidak mau, jadi imam tidak mau, tidak pernah ibadah sama sekali, pindah kita sholat di depan imam. Tetap harus disolatkan, Pak. Pindah depan imam sholat. Sebagai penutup, 5 menit lagi. Malam kemarin saya sampaikan di dekat rumah. Kalau kita ingin melihat orang Islam, lihatlah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Pak. Betul apa benar? Yang dari Jawa mudik balik, sholat lebaran. Yang baju baru, sholat lebaran. Yang baju kredit, sholat lebaran, Pak. Besok hari raya Idul Fitri, masjid kita kecil, bangun tenda. Karena tahu besok umat yang sholat itu banyak. Itu orang Islam, Pak. Tapi kalau ingin melihat orang Islam yang beriman, lihatlah di waktu sholat berjamaah subuh. Nah itu. Lihat subuhnya. Kalau jumlah masyarakatnya 400 kakak, artinya kalau satu kakak itu 4 orang, sudah berapa itu? Yang sholat ketika sholat subuh, maaf saya tidak nyindir, Pak. Di Rami Pasai, nyinggung saja, Pak. Begitu assalamualaikum ke kanan, 1 di belakang. Begitu assalamualaikum ke kiri, cuman 1, 2 orang. Siko azan, siko imam, siko mengaminkan. Sedih nyingoknya, Pak. Baru 6 hari aku di sini. Jadi kalau ingin melihat orang Islam yang beriman, lihatlah waktu subuh. Saya mau tanya, Bu, ibu-ibu itu sholatnya berjamaah lebih utama di rumah atau di masjid? Di rumah. Bukan tidak boleh di masjid. Bukan tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Lebih utama di rumah.
Saya mau tanya lagi ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak lebih utama berjamaah di masjid atau di rumah? Di masjid. Dengarkan Bu ya. Kalau bapak-bapak suami kita lebih banyak sholat di rumah, rubah. Berarti kita suami yang soleha. Bukan suami yang soleh. Soleha. Kalau seorang lelaki itu lebih banyak sholat di rumah, artinya suami kita menjadi seorang lelaki yang soleha. Bukan soleh. Ya Pak ya. Satu lagi. Ini tentang sholat. Nanti ketika hari kiamat datang, manusia dibangkitkan dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, ada 4 wajahnya. Ada 4 wajahnya kata Nabi. Ada yang bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, wajahnya bersinar bagaikan sinar matahari terang. Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini yang terang wajahnya seperti matahari? Inilah umatmu waktu hidup di dunia. Muhammad, azan belum dikumandangkan dia di masjid, dialah datang duluan ke masjid. Ini orang akan sinarnya seperti matahari di hari kiamat nanti. Ada lagi yang bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, mulai redup seperti sinar bulan. Masih terang. Muhammad bertanya ke Jibril, siapa ini Jibril? Inilah umatmu waktu hidup di dunia, rajin berjamaah di masjid, tapi seringkali terlambat masbuk, Pak. Orang sudah 2 rakaat baru datang. Orang sudah hampir salam baru datang. Tapi jadilah dapat sinar bulan. Kelompok ketiga ada lagi yang bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, sinarnya mulai redup. Bagaikan sinar bintang. Sinar matahari tidak dapat, sinar bulan tidak dapat, tapi dapat sinar bintang. Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa ini Jibril? Inilah umatmu waktu hidup di dunia, Muhammad. Dia rajin sholat, tapi tidak pernah berjamaah di masjid. Di rumah dikerjakan, di kantor dikerjakan, di luar dikerjakan, tidak pernah tinggal sholatnya. Sinarnya sama seperti sinar bintang. Ada lagi yang bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, tidak dapat cahaya apapun. Cahaya matahari tidak dapat, cahaya bulan tidak dapat, cahaya bintang pun tidak dapat. Kakinya manusia, tangannya manusia, jasadnya manusia, wajahnya berubah kepala babi. Siapa ini ya Jibril? Kata Nabi, inilah umatmu Muhammad waktu hidup di dunia. Dia beragama Islam, dia yakin Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, tapi tidak pernah sholat sama sekali di dunia. Islamnya hanya KTP saja, Pak. Tidak pernah sholat sama sekali hidup di dunia. Jadi orang yang seperti ini kata Nabi, dia akan bangkit di alam kubur, wajahnya berubah menjadi kepala babi, Pak. Dari 4 ini, tanyakan kepada bapak dan ibu masing-masing, masuk kelompok mana kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah. Itu saja yang dapat disampaikan malam ini. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعضها واغفر لنا ولها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.